Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam rangka pembahasan di seputar bulan Ramadan dan hal-hal yang terkait dalam pelaksanaan bulan Ramadan. Salawat dan salam mari kita sama-sama pasrahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu memperbanyak salawat kepada beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para peserta, para pemirsa channel Tapakuh Fiddin Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan ulama, salah satu muallim kita di Pondok Pesantren Raha yang akan membahas di seputar puasa Ramadan pada kali ini. Beliau adalah muallim Ustadz Laili Munsi SPDE MAG. Apa kabar Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ustadz, ini kita dalam pembahasan kali ini tentang seputar puasa Ramadan. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan bertanya kepada Ustadz tentang pengertian puasa itu apa, Ustadz? Ya, baiklah. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir dalam channel YouTube Tapakuh Fiddin Raha ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan saudara kita Haji Bunyamin tentang pengertian puasa. Apa pengertian puasa itu? Dalam bahasa Arab, ta'rifus shaum. Menurut bahasa adalah al-imsaku, artinya menahan. Nah, karena diambil daripada Al-Quran tentang cerita Siti Maryam radhiyallahu anha. Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Ai nazartu imsakan anil kalam. Artinya bahwa beliau itu bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, falan ukallimal yauma insiya, dan tidak berbicara dengan manusia. Artinya beliau bernazar menahan diri daripada berbicara. Nah, itulah secara agama, secara syariat pengertiannya adalah al-imsaku an jami'il muftirat. Bahwa pengertian puasa itu adalah menahan diri daripada segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dimulai daripada terbit fajar sampai kepada tenggelam matahari, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang ditentukan. Nah, mungkin demikian pengertian secara pengertian ibadah puasa. Ibadah puasa, menahan diri secara bahasa, secara bahasa dan syariat, itu menahan diri daripada segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa dengan niat yang tertentu, dimulai daripada terbit fajar sampai ghurub syamsi. Nah, saya sampai menjelang berbuka lah bahasa. Iya, sampai waktu maghrib. Saatnya berbuka puasa. Iya, terima kasih untuk pengertian puasa. Selanjutnya, dasar hukum berpuasa ini gimana, Pak Ustadz ini? Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah tentu bahwa merujuk kepada dua dasar, yaitu Al-Quran yang pertama.
Nah, dalam Al-Quran sendiri sudah tercantum dalam surah Al-Baqarah itu ayat 183. Nah, mungkin sudah hafal barangkali kita, bahkan anak-anak kecil, orang tua atau siapapun sudah sering mendengar ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dahulu supaya kalian ini menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini mungkin dasar daripada diwajibkannya ibadah puasa. Nah, demikian secara singkat Ustaz Bunyamin. Iya, terima kasih. Dan kapan diwajibkan berpuasa itu mulainya, Pak Ustaz nih? Oh ya. Dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Maka pada tahun kedua itu diwajibkan beribadah puasa. Tahun kedua hijrah. Fi syahri Sya'ban wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadan. Kullaha nawaqis. Ay tis'atan wa ishrina yauman illa wahidan fakamilun. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu menetap di kota Madinah sekitar 10 tahun. Nah, tahun kedua Hijriah diwajibkanlah, turunlah ayat itu pada bulan Sya'ban. Maka beliau melaksanakan ibadah puasa itu sebanyak 9 tahun. Artinya 9 kali puasa. 9 kali dalam pelaksanaan selama beliau berada di kota Madinah. Saat berada di kota Madinah selama 9 tahun selama hidup beliau. Jadi kedatangan yang pertama belum diwajibkan, tahun pertama. Nah, baru tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban itu diwajibkan. Turun ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti beliau sampai akhir hayat itu 10 tahun di Madinah, berarti 9 tahun beliau, artinya 9 kali menemui bulan Ramadan. Dan semuanya itu dilakukan beliau dalam keadaan ganjil, artinya hari berpuasa itu 29 hari, kecuali hanya sekali saja yang genap 30 hari. Dalam 9 kali yang pernah. Berarti kan 8 kali 29, 1 kali yang 30 hari. Nah, itu mungkin. Iya. Terima kasih. Selanjutnya, hukum-hukum berpuasa nih menurut Ustadz apa-apa saja? Ya. Nah, sebelum kita melangkah kepada hukum, saya tambahkan lagi satu, bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang ke-9 dalam bulan Arab. Nah, dan dia termasuk bulan yang sangat mulia. Nah, kenapa dinamakan dengan Ramadan? Nah, kenapa? Nah, itu zaman dahulu kenapa dinamakan Ramadan? Karena kebetulan di saat melaksanakan ibadah puasa itu biasanya cuacanya sangat panas. Nah, maka tujuannya itu adalah li'annahu yarmiduz dzunuba, yaitu untuk membakar dosa-dosa kita ini. Makanya dinamakan dengan syahrul maghfiratin, bulan keampunan. Artinya sesuai hadis Nabi tadi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Itu jadi kenapa Ramadan itu dinamakan Ramadan? Karena panas. Pembakaran ya. Pembakaran, membakar dosa-dosa kita ini. Nah, inilah kemuliaan Ramadan. Kemudian ditanya tentang bagaimana hukum-hukum dalam berpuasa. Ada beberapa hukum dalam beribadah puasa itu. Yang pertama ada wajib berpuasa, artinya hukumnya wajib. Yang kedua ada sunat berpuasa, artinya hukumnya sunat. Ada lagi hukumnya haram berpuasa. Yang keempat adalah makruh berpuasa. Nah, bagaimana hukum yang wajib ini? Ini terdapat ada 6 hal yang wajib berpuasa. Yang pertama adalah saumu Ramadan, puasa Ramadan sendiri. Artinya dalam 12 bulan, hanya bulan Ramadan ini yang diwajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua ada lagi puasa itu diwajibkan, yaitu saumul qadha, membayar, mengqadha puasa Ramadan.
Nah, umpamanya seperti perempuan haid. Nah, 7 hari dia haid, maka itu diqada pada bulan yang lain. Maka itu pun wajib melaksanakan membayar qada Ramadan itu kepada perempuan-perempuan. Tak orang yang sakit kemudian sembuh, dia kembali mengqada. Nah, itu wajib membayar qadaan, tapi keadaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, keadaan puasa Ramadan yang di bulan lain. Iya, pada bulan yang lain itu wajib. Yang kedua, ada juga puasa itu wajib. Yaitu puasa saumul kafarah. Puasa membayar kifarat. Membayar kifarat, tebusan. Nah, contohnya seperti orang yang melanggar hukum ketentuan puasa. Umpamanya orang yang melakukan jima pada bulan Ramadan. Di siang hari ya tentunya. Nah, di siang hari tentunya, kalau hari kan itu halal. Halal. Ya, kalau siang hari mungkin khilaf atau gimana lah gitu. Nah, mungkin kawinnya itu terlalu dekat bulan Sya'ban kawin. Atau nikahnya di bulan Sya'ban sehingga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu sangat membahayakan. Ya, membahayakan. Maka terjadilah yang terjadi pelanggaran jima di siang hari. Maka itu yang pertama dia harus membayar memerdekakan budak. Pertama dia harus kifaratnya memerdekakan budak. Kalau budaknya tidak ada, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Itulah namanya kafarat tadi. Kalau dia tidak mampu lagi, maka dia membayar fidyah, memberi makan 60 fakir miskin. Nah, cuma yang kita bicarakan tadi, seandainya dia mampu, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi biasanya tidak mampu. Karena sebulan aja kadang mampu, apalagi 2 bulan. Seandainya dalam 2 bulan itu hampir sudah mendekati 2 bulan dia sempurna, misalnya 1 bulan 27 hari, ke 28 harinya dia tidak kuat atau tidak sanggup, itu harus diulang lagi atau gimana? Diulang lagi. Harus tapi diulang biasanya masyarakat itu kebanyakan memilih yang bayar baras, bayar fidyah tadi ya. Karena sebulan aja sudah tidak bisa menahan. Dibayarkan kepada fakir miskin. Jadi, berapa ukuran fidyahnya nih? Ya, 1 hari 1 liter. 1 liter, jadi sekitar 60 liter kan berapa? 3 balik. 3 balik lah. 3 balik. Nah, itu yang nomor 3. Nomor 4 ada lagi namanya puasa itu wajib as-saum fil haji wal umrah badalan anil zabhi fil fidyati. Puasa ketika orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, dia ini umpamanya haji tamattu, mendahulukan umrah daripada berhaji, maka dia kena puasa, yaitu 3 hari di Makkah, 7 hari ketika dia pulang ke sini. Itu seandainya dia mau puasa. Tapi biasanya orang gantinya dengan kambing. Bayar dam ya? Bayar dam dengan kambing. Jadi cuma seandainya puasa itu 10 hari kafaratnya. 10 hari, tapi 3 hari di sana. Setelah pulang dari tanah suci, maka 7 hari. 7 hari. Tapi kalau tidak sanggup, dia dalam konteks membayar dengan dam dengan kambing. Iya, sama untuk seperti di sana ya. Iya, seperti kambing tadi, seperti kifarat bayar atau zihar tadi. Kifarat jima Ramadan tadi. Kalau dia tidak sanggup puasa 2 bulan berturut, maka diganti dengan membayar fidyah dengan mengalurkan beras tadi. Nah, kemudian yang kelima ada wajib berpuasa itu as-saum fil istisqa iza amaral hakim. Wajib kita berpuasa apabila diperintahkan oleh penguasa, raja, dengan tujuan minta hujan. Oh, ada juga kewajiban untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Misalnya kita ini kemarau panjang. Nah, kita perlu air dan segala macam. Oleh penguasa kita disuruh berpuasa. Mudah-mudahan dengan berpuasa itu Allah Ta'ala menurunkan hujan. Maka perintah raja itu, sultan atau penguasa wajib ditaati. Nah, itu hukumnya wajib juga wajib berpuasa. Dilaksanakan berpuasa, karena ada satu peristiwa untuk meminta hujan, tapi diperintahkan oleh raja atau penguasa atau sekarang pemimpin adalah pemerintah. Oh, yang keenam yang terakhir itu yaitu shaumun nazri. Yaitu puasa orang yang bernazar. Misalnya kabul hajat, nanti kalau saya lulus kuliah atau lulus sekolah atau kabul hajat, tercapai apa yang diinginkan, saya akan berpuasa sehari atau 2 hari. Itu namanya bernazar. Maka asalnya sunat menjadi wajib. Karena dia bernazar. Nah, demikian ada beberapa
yang hukum berpuasa yang wajib. Kemudian hukum berpuasa yang sunat sudah maklum sudah. Biasanya setiap ada berulang-ulang tahun seperti puasa Arafah. Setahun sekali, puasa Asyura. Nah, ada berulang-ulang bulan seperti puasa putih 13, 14, 15 setiap anu. Nah, kemudian lagi ada puasa itu berulang-ulang minggu, puasa Senin dan Kamis. Nah, itu sunat. Jadi sudah paham itu. Kemudian lagi ada puasa itu makruh hukumnya kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu ifradu yaumil jum'ah awis sabti awil ahadi wa shaumud dahri liman yakhafu dharara aw fawata haqqin mandubin. Nah, artinya berpuasa itu makruh apabila menunggalkan hari Jumat. Oh, khusus hari Jumat. Hari Jumat. Tidak didahului sebelumnya hari Kamis. Kamis. Kecuali kebetulan berkaitan dengan hari Arafah atau hari Asyura, ini menunggalkan hari Jumat aja. Menghususkan hari Jumat. Kenapa jadi makruh itu? Nah, dalam kitab lain yang pernah kita baca, karena hari Jumat itu katanya disuruh banyak-banyak beribadah. Beribadah. Nah, kalau kita melaksanakan puasa kita kan lelah itu Nah, jadi kita disebabkan kita disunatkan pada hari Jumat itu tidak berpuasa. Kecuali kebetulan hari Asyura atau hari Arafah umpamanya. Nah, tapi kalau dipastikan Kamis sudah puasa, Jumat mau puasa, itu boleh ya Ustaz? Iya, digabung. Atau Jumat puasa, Sabtunya puasa, itu baru diperbolehkan. Tapi kalau penunggalan penghususan hari Jumat itu makruh. Selanjutnya hukumnya apa lagi Ustaz? Ada yang keempat adalah haram. Ini terbagi dua, artinya kalau haram kan berdosa kalau kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama haramun ma'as sihhati. Orang yang berpuasa ini haram tetapi sah. Bagaimana itu? Wa huwa shaumuz zaujati biduni izni zaujiha wa shaumul 'abdi biduni izni sayyidihi. Yaitu seorang istri yang berpuasa tanpa seizin suaminya. Ini puasa sunat ya? Iya, sunat. Umpamanya biasanya puasa apa? Nisfu Sya'ban atau puasa hari Senin Kamis, suaminya tidak mengizinkan karena baru kawin tadi umpamanya. Kada bepadah lah bahasa Banjarnya tuh. Tadi harus izin kepada suaminya, bahwa ditanya kepada suaminya, saya besok hari mau puasa. Nah, seandainya diizinkan itu boleh. Tapi kalau tidak diizinkan, haram tadi. Haram hukumnya. Karena tidak taat kepada suami. Nah, ini barangkali di sini para pemirsa sekalian, di masyarakat itu banyak istri memaksakan dirinya ibadah puasa, padahal suaminya atau lakinya bahasa Banjar nih kada hakun. Nak bulan madu dulu umpamanya. Nang bini ini kada paham. Haram mungkin puasa. Bini ini saking kebiasaan tadi orang puasa taat. sunat. Puasa sunat. Atau di kalangan para santri lah dulunya. Jadi kebiasaannya, tapi harus izin. Tapi kalau tidak izin puasa sunat, sedangkan suaminya tidak memberikan izin, itu menjadi haram. Lanjut kan ini. Biasanya kalau suami punya istri seperti itu, dia senang lah. Senang. Pemuasa. Karena sekedar hanya siang saja ya, Ustaz. Yang kedua tadi, puasa seorang hamba tanpa izin tuannya itu tidak ada, Bang. Mungkin yang terbanyak ini istri puasa sunat tanpa seizin suami. Nah, itu haram. Yang kedua ada haram ma'adami sihhati, haram dan tidak sah. Tadi haram sah. Haram sah. Iya. Ini haram kemudian tidak sah. Itu ada dalam 5 bentuk. Pertama, puasa hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Haram. Haram, tidak sah. Tidak sah. Wah, jadi memang hari kita bergembira. Dilarang puasa. Idul Fitri. Kemudian puasa hari raya Idul Adha. Nah, itu dilarang 10 Zulhijjah. Dilarang. Yang kedua. Yang ketiga, saumu ayyami tasyrik, puasa hari tasyrik ke-11, 12, 13 daripada Zulhijjah. Nah, itulah 5 macam puasa itu yang diharamkan dan tidak sah. Nah, yang keempat itu ada puasa yang haram. Saumun nisfil akhir min Sya'ban, yaitu puasa separuh akhir daripada bulan Sya'ban, hari ke-16. 16 sudah memasuki Sya'ban. Hari ke-16 bulan Sya'ban. Tapi dengan ketentuan, yaitu dia tidak melakukan itu sudah menjadi adat kebiasaan.
Nah, seandainya dia puasa Senin Kamis, hari ke-17 umpamanya hari Senin, dia terbiasa. Nah, itu tidak mengapa. Atau begini, dia Sya'ban, Ramadan, atau di atas lagi dari Rajab dia ingin berpuasa 1 bulan, Sya'ban 1 bulan, nanti Ramadan 1 bulan, itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Cuma yang dimaksud ini harus disambung. Artinya mulai 16 itu ke bawahnya 15. Nah, 16. Tapi kalau diputus itu kada boleh lagi. Itu menjadi apa tadi puasanya? Kalau di 16 Sya'ban dari haram. Nah, tapi kecuali orang yang membayar qadaan yang boleh. Misalnya perempuan haid 5 hari. Nah, dia puasa di antara 16 sampai akhir itu tidak mengapa. Karena itu bayar qada. Wajib yang kedua tadi sudah terbiasa adatnya bahwa dia puasa Senin Kamis. Atau puasa Ayyamul Fitri ya. Ayyamul Fitri biasa sudah. 11, 12 13, 14, 15. Atau kemudian Senin Kamis. Yang boleh tadi apa disambung tadi? Sambung. Jadi kalau sudah putus 15 itu kada puasa, 16 kada tidak puasa, maka 17 kada boleh lagi dia puasa. Nah, kecuali beberapa hal tadi. 3 hal tadi. Nah, itulah ada beberapa hukum dalam beribadah puasa. Mungkin ya, terima kasih kepada Ustadz Laili Munsi yang telah menyampaikan seputar pengertian Ramadan dan hukum-hukum dalam puasa yang lainnya. Dan luar biasa, kita berjumpa dalam channel YouTube Tafaqquh Fiddin ini. Semoga memberikan manfaat kepada semua pemirsa yang menonton. Silahkan ditonton dan di like serta di subscribe, diberikan komentar sehingga kami bisa melanjutkan YouTube Tafaqquh Fiddin ini di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pembawa acara mohon undur diri dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.